Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai ayat 13 dan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, untuk kasih yang telah Engkau anugerahkan di setiap kehidupan kami. Kalau kami ada hingga saat ini, itu semata-mata kasih karunia Allah bagi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Taruh bagi kami hikmat, pengertian, dan kuasa-Mu ya Allah, sehingga kami mampu menangkap maksud Tuhan bagi kami lewat bagian firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan memberkati, dan kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavos Sukacita, biarlah kehidupan kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat 13 dengan perikop pembacaan kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku, aku kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lesat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itulah kusimpan bagimu kekasihku. Ayat pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Karena tak ada yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimahku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab Kidung Agung yang telah kita baca, tema kita di hari ini, kenikmatan cinta. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Kidung Agung memberikan sebuah gambaran yang sangat berbeda tentang cinta. Lewat firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan keindahan cinta yang digambarkan Kidung Agung.
Secara khusus dari keseluruhan pembacaan pasal 7 dari ayat 1 sampai dengan ayat 13 dan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan ayat yang ke-6 secara khusus kita renungkan di saat ini. Pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keindahan yang mempesona yang digambarkan dari ayat 6, bagian ini adalah pujian yang luar biasa dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ia memuji keindahan pasangannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Alangkah cantik dan alangkah molek engkau, hai tercinta, hai kenikmatan. Pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata tercinta dan kata kenikmatan menunjukkan bahwa kecantikan yang dilihat bukan hanya dari fisik saja, tetapi juga dari karakter dan kepribadian yang membawa sukacita bagi pasangannya, seperti pohon kurma buahnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita baca dari kitab agung ini tidak hanya berbicara tentang cinta romantis, tetapi juga mengajarkan kita prinsip-prinsip penting tentang cinta yang sejati, cinta yang saling memuji, sebuah hubungan yang sehat yang dimulai dengan saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi. Saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita juga memiliki hubungan cinta, ya baik suami istri, tetapi juga orang tua terhadap anak, keluarga terhadap keluarga. Dan saya percaya bahwa cinta yang kita bangun dalam kehidupan keluarga, kita mulai juga dengan saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling mengasihi. Dari firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya di sepanjang kehidupan kita. Kalau kita mencintai seseorang, tentu seluruh hidup kita pasti kita memberi kepada seseorang yang kita cintai atau kita kasihi. Demikian Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi kita. Ia telah memberi hidupnya. Terbukti Yesus Kristus boleh mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa kita. Itu bukti cinta dari Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Maka marilah kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bukan saja kita mencintai pasangan kita atau mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi marilah kita memberikan seluruh hidup kita, cinta kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi kita di setiap kehidupan kita. Sebab kalau hari ini kita ada, itu karena kita telah menikmati kasih sayang dari Tuhan, cinta yang luar biasa dari Tuhan, sehingga kita boleh ada. Biarlah Bapak Ibu dan saya ketika kita merenungkan firman Tuhan, memberlakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya bahwa ketika kita mempraktekkan hidup saling mencintai atau mengasihi atau menghargai pasangan kita atau menghargai orang lain yang ada di sekitar kita, saya percaya bahwa kita akan menunjukkan hubungan yang sama kita kepada Tuhan. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan, sementara orang di sekitar kita tidak mengasihi, ya sama saja kita tipu begitu. Nah, kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menunjukkan lewat sikap hidup, tindakan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan di hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami hidup menikmati kebesaran Tuhan, menikmati cinta dan kasih Tuhan, dapat kami nyatakan bagi sesama kami yang ada di sekitar kami. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klava Sukacita, Tuhan memberkati kami, dan biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang lain lewat hidup kerja kami tiap-tiap hari. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur untuk hari ini bahkan kehidupan kami.
Amin. Shalom.